Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar ya. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar atau menuntaskan pembelajaran kita dalam materi karya tulis ilmiah. Saya tidak akan membahas dari awal, juga tidak akan membahas bab 1, 2, 3 karena itu sudah dibahas ya. Di sini saya akan menekankan pada bab 4, bab 4 dan 5, tapi untuk kali ini bab 4 terlebih dahulu. Untuk bab 4, apa sih yang ada dalam bab 4 yang harus dimunculkan dalam bab 4? Nanti akan saya uraikan, tetapi saya akan menyampaikan terlebih dahulu pokok materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedua, aspek yang digunakan untuk mengembangkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4. Yang ketiga, nanti saya juga akan menguraikan tentang penyajian hasil penelitian, kemudian pembahasan, bagaimana menyusun pembahasan dalam bab 4. Baik, langsung saja kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Jadi, pada bab 4 karya tulis ilmiah yang kalian buat, itu isinya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ya, dalam bab ini nanti akan dilaporkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana penyajiannya, kemudian bagaimana sikap ilmiah yang harus dilakukan ketika menyajikan hasil penelitian tersebut. Ya, tentu saja dengan memperhatikan kode etik, keilmiahan dan keilmuan. Kemudian bagaimana cara menyusun dan mengembangkan hasil penelitian serta pembahasan. Untuk mengembangkan hasil penelitian dan pembahasan, kita harus memerhatikan terlebih dahulu, mengetahui dan memerhatikan aspek yang digunakan. Ada beberapa aspek pilihan yang bisa digunakan untuk mengembangkan bab 4 ini. Mari kita lihat aspek apa saja. Aspek yang pertama itu adalah aspek kajian teoretis. Ya, seperti biasa saya salah mengetik ini ya, bukan teoritis tetapi teoretis ya. Salah satu tujuan dilakukannya penelitian itu adalah untuk membuktikan sebuah teori. Ya, sebuah teori yang sudah beredar di masyarakat. Dibuktikan teori itu betul atau salah. Nah, ketika tujuan penelitian kalian adalah membuktikan suatu teori untuk menyatakan teori itu betul atau untuk memunculkan teori baru, maka yang digunakan berarti aspek yang kalian gunakan itu berarti aspek kajian teoretis. Jadi penelitian kalian fokus pada pembuktian suatu teori. Biasanya ketika aspek yang digunakan adalah kajian teoretis, bentuk penelitian kalian adalah penelitian kualitatif. Sampai di sini jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut pilihan aspek kedua. Nah, yang kedua itu adalah aspek kajian empiris, ya.
Berbeda dengan kajian teoretis. Kalau kajian teoretis, kalian membuktikan suatu teori, melakukan penelitian untuk membuktikan suatu teori. Kalau kalian mengembangkan pembahasan dari segi aspek kajian empiris, itu berarti tujuan kalian melakukan penelitian adalah untuk mengkaji atau mempraktikkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Contoh, ada penelitian mengenai media pembelajaran audiovisual YouTube dapat meningkatkan pemahaman karya tulis ilmiah. Misalnya ada yang pernah melakukan penelitian itu. Kemudian kalian meneruskan penelitian tersebut dengan melakukan sedikit perubahan, ya, dengan melakukan improvisasi dari penelitian tersebut, ya. Kemudian mencoba menerapkannya, itu yang dimaksud dengan kajian empiris. Jadi mengkaji berdasarkan pengalaman-pengalaman peneliti sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan kajian empiris. Beda ya antara kajian teoretis dan aspek kajian empiris. Kalau teoretis itu cenderung pada teori, membuktikan teori. Kalau kajian empiris itu cenderung pada pengalaman-pengalaman dari peneliti sebelumnya. Jelas sampai di sini? Oke. Kalau sudah jelas, aspek yang ketiga adalah aspek implikasi hasil. Jadi, penelitian yang dilakukan itu tidak hanya untuk membuktikan teori, kemudian memunculkan teori baru, atau tidak hanya merujuk pada pengalaman-pengalaman peneliti sebelumnya, tetapi juga untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Nah, contohnya bagaimana? Untuk contoh aspek implikasi, ini saya cantumkan ya. Misalnya, dari hasil penelitiannya, seorang peneliti itu menemukan bahwa ternyata gaya kepemimpinan kepala sekolah tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Nah, kemudian dia mengembangkan dengan aspek implikasi hasil. Bagaimana aspek implikasi hasilnya? Guru menjalankan tugas tidak bergantung pada siapa kepala sekolahnya. Ya, kerangka ini dikembangkan nantinya. Jadi mengambil sebuah kerangka hasil, implikasi hasil, sebuah solusi, guru menjalankan tugas tidak bergantung pada siapa kepala sekolahnya. Nah, ini nanti kemudian dikembangkan menjadi suatu pembahasan ya. Kemudian kerangka yang kedua adalah peningkatan kinerja guru seharusnya diupayakan dari faktor selain gaya kepemimpinan. Ini juga berupa solusi ya. Berupa solusi yang nantinya akan dikembangkan dalam pembahasan ya. Jadi yang namanya aspek implikasi hasil, seorang peneliti tidak hanya menemukan suatu hasil penelitian saja, tetapi juga mengembangkan solusi terhadap hasil yang ditemukan. Ya, solusi untuk bisa diterapkan. Jelas ya? Jadi 3 poin ini berbeda dan bisa dipilih salah satunya sebagai aspek yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan atau menyusun dan mengembangkan bab 4. Jelas sampai di sini ya? Oke. Kemudian untuk penyajiannya dalam bab 4
Apakah hasil penelitian dan pembahasan dibedakan dalam sub yang berbeda atau digabungkan menjadi satu? Jawabannya adalah bisa dipisahkan menjadi subbab yang berbeda, bisa juga digabungkan. Nah, ini saya beri contoh dua-duanya ya, tapi sebelumnya, nah ini agar kalian tahu terlebih dahulu bagaimana harus mengisi hasil dan mengembangkan pembahasan. Untuk hasil penelitian, biasanya diterapkan atau diuraikan menggunakan atau dalam bentuk tabel bisa, deskripsi atau teks bisa, kemudian dalam bentuk gambar, grafik maupun foto. Itu penyajian untuk hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian bisa memuat data utama, ya. Jadi data-data dari hasil penelitian kalian dimasukkan ke dalam subbab hasil penelitian yang memuat ini tadi ya, yang bisa disajikan dengan tabel, grafik, gambar, dan memuat data utama, data pendamping, data penunjang, serta pelengkap yang diperlukan. Nah, setelah mengisi atau menguraikan hasil penelitian, kalau kalian akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam subbab yang berbeda, maka subbab berikutnya adalah pembahasan. Bagaimana mengembangkan pembahasan? Pembahasan dikembangkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, kemudian hasil tujuan penelitian dan hasil penelitian. Atau bisa dikatakan bahwa pembahasan merupakan pemberian makna dan alasan mengenai data yang diperoleh. Uraian dari data yang sudah diperoleh. Begitu ya. Jadi dalam pembahasan, ketika rumusan masalah dan tujuan yang diajukan ada 3 poin, maka subbab pembahasan juga harus memuat 3 poin tersebut atau jumlahnya sama dengan jumlah rumusan masalah. Jelas ya? Ini mudahnya dicerna, agar mudah dicerna, Ibu mengatakan bahwa subbab dalam pembahasan itu jumlahnya harus sama dengan jumlah rumusan masalah atau tujuan penelitian. Begitu ya. Kemudian apalagi yang harus diungkap dalam subbab pembahasan? Yang harus diungkap dalam subbab pembahasan juga ulasan mengenai data tersebut dapat berupa penjelasan secara teoretis, ya, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian, bagian paling penting dalam sebuah pembahasan adalah ulasan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan temuan baru apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan? Baik temuan berupa teori, empiris maupun implikasi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Pembahasan diuraikan menjadi subbab-subbab yang sesuai dengan rumusan masalah, sesuai dengan hasil penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian. Itu harus sinkron ya. Karena kalau tidak sinkron nantinya akan pincang. Ini adalah contoh
bab 4 yang hasil dan pembahasannya terpisah dalam subbab yang berbeda. Sebelum menampilkan bab 4, contoh bab 4 yang hasil dan pembahasannya terpisah dengan subbab terpisah, saya akan menyajikan contoh rumusan masalahnya terlebih dahulu agar nanti bisa gamblang ya. Ini adalah bab 1, kalau rumusan masalah di bab 1 ya. Rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan metode bermain peran pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Wates dilaksanakan. Dan yang kedua, bagaimana hasil proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan metode bermain peran pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Wates yang telah dilaksanakan. Ini rumusan masalahnya ya. Kemudian bab 4-nya bagaimana? Ini contoh bab 4-nya. Ini menjadi subbab yang terpisah ya. Jadi menyajikan hasil dulu. Hasil penelitian. Nah, dalam contoh ini hasil penelitian disajikan dengan menggunakan tabel seperti ini. Ya. Kemudian yang subbab yang kedua baru pembahasan hasil penelitian. Ini sengaja saya hanya mengambil subbab-subbabnya saja. Untuk uraiannya saya tidak mengambil. Kenapa? Agar kalian tahu bahwa pembahasan hasil penelitian ini harus sinkron dengan subbabnya, harus sinkron dengan rumusan masalah. Sehingga untuk contoh uraiannya tidak saya cantumkan di sini ya. Ini contoh hasil penelitian, kemudian 4.2 pembahasan hasil penelitian. Nah, dilihat pada subbab pembahasan 4.2 ini dibagi lagi menjadi 2 subbab. Kenapa? Karena menyesuaikan rumusan masalah. Tadi rumusan masalah yang saya sajikan itu ada 2 poin kan ya. Nah, dalam pembahasan pun harus memuat 2 poin tersebut. Nah, tadi kan bagaimana proses pembelajaran keterampilan berbicara melalui metode bermain peran ya. Maka subbab dalam pembahasan hasil penelitian juga harus sinkron dengan rumusan masalah menjadi proses pembelajaran keterampilan berbicara melalui metode bermain peran. Nah, ini kan sinkron dengan rumusan masalah yang pertama. Kemudian, subbab kedua pada pembahasan hasil penelitian ini juga harus sinkron dengan rumusan masalah yang kedua. Ya. Tadi kan bagaimana hasil pembelajaran keterampilan berbicara melalui metode bermain peran. Maka subbab dalam pembahasannya menjadi hasil pembelajaran keterampilan berbicara melalui metode bermain peran. Karena tadi rumusan masalahnya ada 2, maka pembahasannya pun ada 2. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Ini apabila dalam bab 4 hasil penelitian dan pembahasannya dipisah dalam subbab yang berbeda. Bagaimana kalau keduanya digabung menjadi satu dalam satu subbab? Ini contohnya. Ya, seperti biasa saya akan menyajikan rumusan masalahnya terlebih dahulu sebelum masuk ke
bentuk bab 4 yang kedua ya. Nah, saya sajikan rumusan masalah dulu. Di sini ada 3 rumusan masalah ya. Yang pertama, apa saja wujud pelanggaran prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, dan parameter pragmatik dalam wacana stand up komedi Dodit Mulyanto. Kemudian rumusan yang kedua, bagaimana pola penggunaan pelanggaran prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, dan parameter pragmatik dalam wacana stand up komedi Dodit Mulyanto. Rumusan masalah yang ketiga adalah mengapa pelanggaran prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, dan parameter pragmatik digunakan dalam wacana stand up komedi Dodit Mulyanto. Ada 3 ya rumusan masalahnya ya. Kemudian bagaimana bentuk bab 4-nya? Nah, ini merupakan bentuk kedua dari bab 4 ya, yang mana hasil dan pembahasan dijadikan menjadi satu bab. Nah, ini judul dari bab 4-nya, pelanggaran prinsip kerjasama. Nah, ini ya. Langsung merujuk pada rumusan masalah tadi. Jadi bedanya antara bentuk bab 4 pertama dan bab 4 kedua, kalau bab 4 pertama yang dipisahkan antara hasil dan pembahasan dipisahkan menjadi subbab yang berbeda, itu 4.1-nya adalah hasil penelitian, 4.2 baru pembahasan. Tetapi kalau bentuk kedua, hasil dan pembahasan dijadikan dalam satu bab, maka langsung merujuk pada rumusan masalah yang pertama. Rumusan masalah yang pertama tadi kan, apa wujud pelanggaran prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, dan parameter pragmatik pada wacana stand up Dodit Mulyanto. Itu rumusan masalah yang pertama ya. Jadi subbab pada bab 4 itu langsung 4.1 ya, langsung merujuk ke rumusan masalah pertama. Menjadi wujud pelanggaran prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, dan parameter pragmatik pada wacana stand up Dodit Mulyanto. Sampai di sini jelas ya. Kemudian subbab yang kedua bagaimana? Subbab kedua dalam bentuk bab kedua itu merujuk pada rumusan masalah kedua. Ini rumusan masalah 1 ya, menjawab rumusan masalah 1. Kemudian subbab kedua menjawab rumusan masalah kedua ya. Menjadi tadi bagaimana, tadi rumusan masalah kedua kan bagaimana pola penggunaan pelanggaran prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, dan parameter pragmatik pada wacana stand up komedi Dodit Mulyanto. Nah, subbab kedua pada bab 4 ini juga sama ya. Jawaban dari rumusan masalah kedua menjadi pola penggunaan pelanggaran prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, dan parameter pragmatik pada wacana stand up komedi Dodit Mulyanto. Kemudian subbab ketiga itu merupakan harus sinkron dengan rumusan masalah ketiga. Ya, tadi rumusan masalah ketiga, mengapa digunakan pelanggaran prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, serta parameter pragmatik. Sehingga subbab 3-nya adalah alasan digunakannya pelanggaran prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, serta parameter pragmatik. Ya.
Agar lebih mudah dicerna, intinya seperti ini. Ya. Pengembangan subbab pada bab keempat harus sinkron dengan rumusan masalah. Penyajiannya, kalau rumusan masalah disajikan menggunakan kata tanya, maka dalam bab 4 untuk membuat subbab pembahasan bab 4, kata tanya dalam rumusan masalah dihilangkan. Jelas ya? Oke. Sampai di sini, adakah yang belum jelas? Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Karena ini nanti merupakan salah satu materi yang diambil untuk soal PAT. Jadi Ibu harap kalian harus betul-betul paham, ya. Begitu yang bisa saya jelaskan, saya uraikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, selalu belajar, dan tetap berpikir positif. Ibu Iriskian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.